Perkenalkan, nama saya Andi Peng dari kelas 11 PSB absen 3. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang ketahanan pangan. Yang pertama dimulai dari pengertian. Ketahanan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersediaannya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Selanjutnya, sejarah ketahanan pangan. Pertama, dalam kurun waktu tahun 1930 sampai 1945 yang ditandai dengan situasi pasca Perang Dunia Pertama dan peran Liga Bangsa-Bangsa. Ketahanan pangan mulai menjadi perhatian dunia setelah sebuah hasil survei tingkat dunia dilaporkan pada tahun 1935. Hasil survei yang dikemas dalam laporan berjudul Nutrition and Public Health tersebut memperlihatkan terjadinya kekurangan pangan di negara-negara miskin. Berdasarkan hasil laporan tersebut, Liga Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan untuk membahas kebijakan gizi bagi berbagai negara. Keterlibatan Divisi Kesehatan dan para ahli gizi terhadap situasi kelaparan dan kekurangan gizi dunia menghasilkan penjelasan hubungan antara gizi dan ketahanan pangan. Selanjutnya, periode tahun 1945 sampai 1970 yang ditandai dengan FAQ atau Fact, situasi surplus pangan dan bantuan pangan setelah Perang Dunia II. Suplai pangan masih menjadi persoalan di antara negara-negara berkembang. Dan Pangan Dunia atau FAQ yang baru didirikan mengadakan survei pangan dunia pada tahun 1946 dengan tujuan mengetahui kecukupan pangan, terutama energi bagi setiap anggota di dunia. Hasilnya seperti populasi dunia pada tahun 1945 tidak mendapatkan energi atau kalori yang cukup. Oleh karena itu, dirancang program peningkatan produksi pertanian dunia hingga kemudian terjadi surplus hasil pertanian yang mencapai lebih dari 50% dalam kurun waktu 1950 sampai dengan 1960 di berbagai negara. Situasi tersebut telah mulai disadari oleh FAO sehingga pada tahun 1952 didirikan Komite Persoalan Komoditas atau CCP untuk mengolah surplus pertanian yang dihasilkan dari peningkatan produksi pertanian. Langkah tersebut diikuti oleh Sidang Umum PBB tahun 1960 dengan mengeluarkan resolusi tentang ketentuan penyaluran surplus pangan kepada mereka yang kekurangan pangan melalui sistem yang dibangun PBB, yakni Program Pangan Dunia atau WFP. Dalam pertemuan internasional Dewan Gandum Dunia di Roma pada tahun 1967, disepakati Konvensi Bantuan Pangan atau Food Aid Convention sebagai komite legal untuk menyediakan bantuan pangan. Selanjutnya, pada periode tahun 1970 sampai 1990 yang ditandai dengan kesadaran pentingnya ketahanan pangan dunia. Pada awal tahun 1970, terjadi perubahan besar karena iklim yang memburuk di beberapa wilayah dunia, sehingga beberapa negara perlu mengekspor pangan. Dalam Konferensi Pangan Dunia atau WFC di Roma tahun 1970, kesadaran akan ketahanan pangan atau food security terbentuk dengan munculnya beberapa rekomendasi. Ketahanan pangan dipahami sebagai kemampuan ketercukupannya suplai pangan sepanjang waktu. Oleh karena itu, muncul rekomendasi untuk meningkatkan produksi komoditas pangan untuk menjamin ketersediaan pangan. Selain itu, negara-negara dengan surplus pangan disarankan untuk membangun negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan pangan. Selanjutnya, pada periode tahun 1990 sampai saat ini yang ditandai dengan situasi kecemasan
Ketahanan pangan dunia. Ketahanan pangan dipahami dengan spektrum yang luas, mulai dari tingkat individu hingga global. Definisi ketahanan pangan juga semakin luas dengan memasukkan unsur keseimbangan gizi dalam ketahanan pangan. Periode ini diawali dengan kekeringan yang memicu krisis pangan di Afrika pada tahun 1992. Pada tahun yang sama, diadakan konferensi internasional tentang gizi di Roma. Deklarasi konferensi tersebut menyetujui penghapusan kelaparan dan mengurangi segala bentuk kekurangan gizi. Akses terhadap gizi dan pangan yang cukup dan aman dianggap sebagai hak setiap manusia. Pangan dunia dianggap cukup untuk semua orang, akan tetapi kesenjangan akses terhadap pangan menjadi persoalan. Konferensi FAO Roma pada tahun 1992 menyempurnakan definisi ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, yakni kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Berikutnya, strategi ketahanan pangan. Yang pertama, strategi untuk ketersediaan pangan yang mencakupi seluruh persyaratan dapat dipilih. Strategi untuk mendapatkan jumlah pangan yang cukup bisa diraih dengan dua pendekatan, yaitu ketersediaan pangan dan kepemilikan. Sedangkan pendekatan pangan yang digunakan untuk ketahanan pangan berkelanjutan didasarkan pada tiga aspek. Yang pertama, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ketahanan pangan harus diperlakukan sebagai hierarki mulai tingkat individu, rumah tangga, regional, hingga global. Selanjutnya, perlu adanya peranan pemerintah dan pressure group yang bertanggung jawab serta berdedikasi untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pemberdayaan kelembagaan lokal dan peningkatan peran masyarakat dalam meraih ketahanan yang diinginkan. Sekian, terima kasih.